warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana semalam sudah belajar belum? Sudah, Pak. Nah, berarti hari ini siap untuk belajar ya? Siap, Pak. Siapa yang tidak hadir yang masuk? Yang tidak masuk? Lengkap, Pak. Lengkap semua, masuk semua ya kawan-kawannya. Alhamdulillah. Ya. Kalau itu kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan kedua kelas untuk siapkan untuk berdoa. Kedua kelas. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti terus kita lanjutkan dengan yel-yel SMK. Ya, oke. Siap ya, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya ya. Siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Kita lanjutkan dengan yel-yel ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Unggul, aku berjaya, menghasilkan muatan Indonesia. Alhamdulillah ya. Kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan kita lanjutkan dengan yel-yel.
Selanjutnya sudah siap untuk belajar ya? Sudah siap untuk belajar. Kita sudah siap untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan ya materinya. Akan menunjukkan gambar kepada kalian. Nah ini ada beberapa gambar. Nah ini gambar. Ini gambar apa anak? Candi. Gambar candi ini ya. Candi apa namanya? Candi Borobudur. Candi Borobudur ini peninggalan kebudayaan Hindu atau Buddha? Peninggalan agama Buddha ya. Agama Buddha. Terus selanjutnya ini ada gambar lagi yang kedua. Ya, kalau ini gambar apa anak? Gambar Candi Prambanan ya. Gambar Candi Prambanan. Candi Prambanan ini adalah peninggalan kebudayaan mana? Hindu atau Buddha? Kebudayaan Hindu ya. Kebudayaan Hindu. Ya, jadi ini ada dua peninggalan, yaitu peninggalan agama Buddha dan peninggalan agama Hindu ya. Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Ya. Tahu semua ya kalau peninggalan ini? Tahu semua. Paham? Selanjutnya tujuan kita belajar pembelajaran hari ini adalah anak-anakku kita akan menganalisis teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia ya. Dan selanjutnya yang kedua kalian akan menganalisis yang mana sih teori yang paling tepat ya. Dari teori-teori nanti ya yang ada nanti kalian analisis mana teori yang tepat. Nah, itu yang kalian setelah pembelajaran ini kalian dapatkan ya. Kalian bisa tahu teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia dan kalian pun tahu teori mana yang paling tepat nantinya ya. Teori yang paling tepat itu seperti apa? Teori masuknya Hindu Buddha. Ya. Nah, jadi kita akan belajar mengenai teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Nah, itu Bapak akan mengadakan pretest terlebih dahulu ya. Bapak akan memberikan soal pretest dalam bentuk Google Form yang ada nanti Bapak bagikan di WA kalian ya. Itu kalian nanti bisa kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit kalian mengerjakan pretest di HP kalian 5 menit ya, 5 menit. Nah, lama ya, kalian bisa kerjakan apa yang kalian ketahui ya mengenai peninggalan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, silakan kalian lihat dulu, buka dulu HP-nya di grupnya ya, nanti Bapak bagikan. Ya, sudah ada ya? Sudah ada, bisa kalian lihat. Sudah lihat. Silakan kalian isi soal pretest itu, soal pretestnya kalian isi. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, jadi silakan dari sekarang waktu 5 menit kalian mengerjakan soal pretest. Oke. Lihat di HP-nya, kalau sudah ada ini silakan dikerjakan ya. Kalian lihat linknya, kalian buka, tuliskan namanya, tuliskan kelas, pilih jurusan kalian ya. Nah, setelah itu baru kalian mengisi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form itu tadi ya, yang Bapak bagikan.
2 menit lagi ya, kita 2 menit lagi kalian menyelesaikan soal pretestnya. Setelah itu bisa dikirim ya, bisa dikirim. Mudah-mudahan ya soal pretestnya ya bisa ya. Jawab. Ya, sebelumnya karena kalian sudah belajar. Kalau kalian tidak belajar, kalian tidak akan mengetahui. Ya. Jadi kalian sudah belajar terlebih dahulu mengenai teori-teori masuknya di Indonesia, maka kalian bisa untuk mengerjakan pretest. Ya. 1 menit lagi. Bagus ya, bagus gigi saya. Yes, ya. Ya. Sudah ya, sudah selesai. Segera dikirimkan, kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Itu soalnya sudah kalian kirimkan, kita lanjutkan. Sudah selesai semua ya, sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, Bapak akan lanjutkan kembali. Ya, Bapak akan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok kalian menjadi 4 kelompok ya. Karena masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu ada 4 teori ya, ada 4 teori. Teori yang pertama itu Brahmana. Teori yang kedua itu apa? Waisa. Yang berikutnya yang ketiga teori Kesatria dan yang keempat teori Arus Balik. Nah, jadi Bapak akan bentuk menurut teori-teori itu ya kelompok kalian. Nah, silakan untuk 4 kelompok kita gabungkan meja kita 4 meja 4 menjadi 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tinggal digeser. Ya, silakan. Sudah bersama kelompoknya ya, kelompoknya masing-masing. Ini kelompok pertama, kelompok Brahmana ya, kelompok Brahmana. Yang kelompok 2, kelompok Waisa. Kelompok 3 apa? Kesatria. Kelompok keempat Arus Balik ya. Nah, jadi masing-masing mempunyai nama kelompok ya. Nah, selanjutnya Bapak akan perlihatkan gambar kembali ya. Jadi ada gambar. Ini ada gambar ya. Bisa dilihat. Lihat jelas ya. Bisa kelihatan ya. Nah, ini gambar apa? Gambar peta ya. Gambar peta. Gambar peta Indonesia. Gambar peta Indonesia ya. Pasti tahu ya kalau peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini. Peta Indonesia ini menunjukkan ya, masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Masuknya Hindu Buddha ke Indonesia kita lihat di peta ini ya. Masuknya Hindu Buddha itu melalui jalur laut ya, melalui jalur laut. Ya, melalui jalur laut. Kenapa melalui jalur laut? Karena bangsa Indonesia adalah negara kepulauan, negara maritim ya, terus diapit dengan dua benua ya,
yaitu benua Asia dan Australia. Ya. Dan diatur juga oleh dua samudra, yaitu samudra India, samudra India dan samudra Pasifik. Ya, pintar anak-anak sekarang ya. Boleh kaki hebat-hebat. Ya. Nah, jadi masuknya Hindu-Buddha itu melalui jalur laut, ya, melalui jalur laut. Nah, masuk dari Indonesia itu melalui jalur laut, mereka, ya, bangsa-bangsa asing itu berdatangan waktu itu, ya, terutama bangsa India dan bangsa Cina. Ya. Nah, mereka setelah datang ke Indonesia, mereka menetap, ya, berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Berinteraksi, setelah itu mereka menyebarkan kebudayaan agama yang mereka bawa. Ya, paham ya? Terus teori-teorinya adalah teori Brahmana, ya, teori Brahmana. Terus ada lagi teori Satria, Waisa, apalagi teori Australia. Nah, ada 4 teori. Nah, 4 teori ini mana yang paling baik menurut kalian? Ya, nah itu nanti dijawabnya kalian di LKDB. Ya, kalian akan mengerjakan LKDB. Ya, akan mengerjakan LKDB. Kalian nanti menganalisis mana teori yang paling tepat dan bagaimana sih proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, itu akan kalian lihat. Bapak akan bagikan LKDB, kalian bisa mengerjakannya, ya. Kalian kerjakan nanti LKDB-nya kalian baca, ada soal-soalnya, ya. Setelah soal yang baca, kalian kerjakan jawabannya di buku tulis kalian. Setelah kalian nanti selesai berdiskusi, ya, kalian sudah mengetahui proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dan kalian sudah mengetahui teori yang paling tepat. Setelah itu kalian nanti bisa mempresentasikan ke depan kelas, ya. Bergilir nanti presentasinya dari kelompok pertama, setelah itu nanti kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, ya, masing-masing kebagian untuk presentasi. Nah, sekarang kalian anak-anakku bisa mengerjakan memecahkan masalah bersama khusus kelompoknya. Bagaimana nanti Bapak bagikan di LKDP-nya, ya. LKDP-nya Bapak bagikan. Ini LKDP-nya, ya. Ini Brahmana, ya. Nah, ini Brahmana dibaca, ya. Itu sudah ada, ya. Jadi dipresentasikan. Kalau sudah dapat jawabannya, nantinya ya, dibaca sampai akhir, ya. Itu ada bahan bacaannya untuk kalian menjawab dari kerja itu, ya. Itu sudah ada Bapak bagikan ikut dengan bahan bacaannya, ya, untuk kalian mengerjakan soal dari yang Bapak bagikan tadi, ya. Ya, silakan dikerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan, ya, seperti apa waktunya. Sampai dengan Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit, ya, 15 menit sampai dengan 20 menit untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, diskusi. Nanti setelah kalian temukan, kalian bisa menjawab, nanti presentasi, ya, di depan satu-satu. Itu sudah ada soalnya, ada 2 soal, ya. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan dan harus kalian jawab. Ya, salah ini. Nah, ini, ya. Ya, dilihat ada soalnya, ada 2 soal.
Silakan didiskusikan ya. Kalau ada kendala dengan materinya, ada ya. Silakan. Silakan, kursi dari presentasi ya. Baik.
Gunakan bahan bacaannya untuk menjawab ya. Gunakan bahan bacaan yang Bapak bagikan tadi untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Ya itu kan temennya loh. Ya, waktunya selesai ya, waktunya selesai.
selesai kalian menjawab topik ini yang kalian diskusikan bersama kelompoknya. Berikutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompoknya, hasil diskusinya untuk dipresentasikan ke depan. Dipresentasikan ke depan. Silakan untuk kelompok satu ya, kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti setelah kawannya diskusi di depan ya, diskusi di depan itu nanti kalian itu nanti untuk bertanya kepada yang presentasi ya. Paham ya? Kalian bertanya nanti dibatasi 2 pertanyaan untuk kalian ya. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1. Satu tambah ya 4. Ini pasti presentasi. Dulu ya, biar bisa menjawabnya dengan baik. Ya, bukunya ya sudah dibawa ya. Oh ya sudah. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain bisa mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti. Nama saya Fadila. Nama saya Nini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dilaksanakan. Teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Agama Hindu dan Buddha mulai hadir di Indonesia. Para pedagang dalam menghadirkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori yang diusulkan dalam menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. 1. Teori Ksatria. Menurut teori Ksatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori Ksatria ditemukan oleh C.T. Bergensi dan D.L. Moore. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum Ksatria yang melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. Kedua, teori Vaishya. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pada pedagang India ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Croft yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama Hindu dan Buddha disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India dan bermukim di Nusantara yang secara spesifik merujuk kepada Indonesia atau kepulauan Indonesia di masa sekarang. 3. Teori bermakna. Teori bermakna pertama kali ditemukan oleh C.C. Van Taylor. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana dengan 2 cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang oleh Raja Indonesia dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang di Nusantara. 4. Teori arus balik. Teori yang ditemukan oleh F. Richard Bruce menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang terus belajar ke India dan ketika kembali dari India, mereka menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia.
analisa teori mana yang paling kuat dari beberapa teori, maksudnya agama dan budaya Hindu juga. Teori yang dianggap paling tepat adalah teori Brahma karena bukti konkret atau bukti nyata yang dijadikan sebagai dasar teori Brahmana. Di antaranya adalah prasasti-prasasti dari peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang berhasil ditemukan di Indonesia. Kebanyakan prasasti memiliki tulisan yang terdiri dari huruf Pallava serta bahasa Sanskerta. Di India sendiri bahasa tentang ini hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Kemudian para Brahmana juga menyebarkan agama ini dengan cara datang ke Nusantara atas undangan dari kepala suku serta raja. Itu merupakan sesi tanggung jawab. Ya, silakan yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Kasta Brahmana sebagai penyambung antara manusia dengan Tuhan, sebab hanya kasta Brahmana yang memimpin berbagai ritual keagamaan. Ya, baik ya. Ya, bagus. Satu lagi, masih ada satu lagi. Silakan. Tadi dua sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelompok 3. Menurut buku yang saya baca, Brahmana dilarang untuk menyeberang lautan. Apabila dilanggar, maka kehilangan status kastanya. Nah, kenapa teori Brahmana yang paling tepat menurut kelompok kalian? Karena kelebihannya yaitu kaum Brahmana merupakan golongan yang paling tahu dan mengerti tentang ajaran agama Hindu, sehingga mereka berhak dan mampu menyebarkannya. Ya, baik, bagus. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kelompok 1 telah selesai mempresentasikan ya. Sudah baik tadi. Dilanjutkan sekarang kelompok 2. Kelompok 2 kelompoknya bisa di depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Hasil diskusi akan dibacakan oleh Ajeng dan Ayu. Bacakan hasil diskusinya. Teori yang paling tepat menurut saya adalah teori Waisa, karena kelompok dagang Waisa banyak yang melakukan interaksi dengan masyarakat ini untuk kemudian melakukan transaksi jual beli. Mereka juga memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan agama Hindu serta Buddha di Indonesia. Teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Agama Hindu dan Buddha mulai hadir di Indonesia. Para pedagang
bertanya. Silakan bertanya. Silakan untuk bertanya kelompok lain Kabar. untuk menanggapi kelompok yang presentasi. Perkenalkan, nama saya Praditya Ananda dari kelompok 4. Izin bertanya, dari mana asal kebudayaan ini? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dari percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan Dravida penduduk asli India. Ya, baik, bagus, kasih bagus. Pertanyaan kepada kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari kelompok 4. Izin bertanya, mengapa teori kesatria menurut CC, Big dan IR Hens lebih baik? Saya jawab ya dari Dasar. mengapa teori kesatria menurut Elizabeth dan IR Holmes lebih baik? Karena pendapat ini didasarkan pada sifat petualangan yang dimiliki oleh kesatria. Sekian jawaban dari saya. Oke, nice. Bagus ya. Sudah dijawab oleh kelompok 2. Sudah cukup dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga baik juga ya, sudah dipresentasikan hasil diskusinya dengan baik oleh kelompok 2, dan juga tadi sudah diberikan pertanyaan dan dijawab oleh kelompok 2 ya dengan baik. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok 3. Kelompok 3 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya ke depan bersama kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Rosida. Nama saya Najwa Ramadhani. Saya para kapten. Saya Nasrul Syafi'i. Tapi kelompok 3 mempresentasikan dibacakan oleh Najwa. Menganalisa proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia menurut teori Brahmana, Kaisa, Ksatria, arus balik. 2. Berilah analisa teori mana yang paling kuat dari beberapa teori masuknya agama dan budaya Hindu Buddha. Teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Agama Hindu dan Buddha mulai hadir di Indonesia. Para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori yang cukup terkenal dalam menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Pertama, teori Ksatria. Menurut teori Ksatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori Ksatria dikemukakan oleh C.T. Mokrede dan J.L. Mones. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum Ksatria yang melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. 2. Teori Kaisa. Teori ini menyatakan kalau agama Hindu Buddha dibawa oleh pada pedagang India ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawakan oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh Henry Cross yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari agama Hindu dan Buddha disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India dan bermukim di Nusantara secara spesifik merujuk pada Indonesia atau kepulauan Indonesia di masa sekarang. Teori selanjutnya akan dibacakan oleh Karapat. 3. Teori Brahmana. Teori Brahmana pertama kali ditemukan oleh Izil van Rut. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan 2 cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia dan
kaum Brahmana datang dari India bernama para pedagang bernusantara. 4. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh F.D.K. Bose menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Teori yang paling tepat menurut saya adalah teori arus balik, karena teori arus balik ini juga didukung oleh bukti sejarah yang berasal dari prasasti Nalanda. Dalam prasasti ini disebut Balaputra Dewa sebagai Raja Sriwijaya kemudian mengajukan permintaan kepada Raja di India dalam membangun wihara di Nalanda yang digunakan para tokoh-tokoh Sriwijaya dalam menimba ilmu. Baik, kami akan kasih pertanyaan yang maksudnya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia membawa dampak perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, Bos. Kenalkan, nama saya Fadila Ramadana dari kelompok 1. Ini bertanya, teori Waisya, teori yang dibawa oleh pedagang, sedangkan pedagang yang datang itu tidak menguasai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Mengapa kelompok kalian memilih teori Waisya yang paling tepat, maksudnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha? Ya, baik pertanyaannya. Bagus. Izin menjawab pertanyaan dari Fadila. Karena Indonesia merupakan jalur perdagangan dan juga golongan terbesar datang ke Indonesia adalah pedagang India. Baik. Teruskan. Ditutup saja. Kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Nah, berikutnya kelompok 4 ini mempresentasikan Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban nomor 1, teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Agama Hindu dan Buddha mulai hadir di Indonesia. Para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori yang cukup terkenal dalam menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. 1. Teori Ksatria. Menurut teori Ksatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori Ksatria dikemukakan oleh C.T. Bert Mukherjee dan J.L. Muenz. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum Ksatria yang melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. langsung nomor 2 ya, jawabannya. Teori Waisya, teori ini menyatakan kalau agama Hindu Buddha dibawa oleh para pedagang India ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N.Z. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India.
Agama Hindu dan Buddha disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang atau interaksi dengan penduduk setempat saat berdagang dari India dan bermukim di Nusantara yang secara spesifik merujuk kepada Indonesia atau Kepulauan Indonesia di masa sekarang. 3. Teori Brahmana. Teori Brahmana pertama kali dikemukakan oleh Jesse Van Leer. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan dua cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang ke Nusantara. Keempat, teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh D.K. Bosch, menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India mereka menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Jawaban nomor 2. Teori yang paling tepat menurut saya adalah teori arus balik, karena teori arus balik ini juga didukung oleh bukti sejarah yang berasal dari prasasti Nalanda. Dalam prasasti ini disebutkan Balaputra Dewa sebagai Raja Sriwijaya kemudian mengajukan permintaan pada raja di India dalam membangun wihara di Nalanda yang digunakan para tokoh-tokoh Sriwijaya dalam meninggal dunia. Ya, baik, bagus. Silakan. Sebelum kami akhiri presentasi ini, kami membuka sesi pertanyaan. Silakan. Tanya. Perkenalkan, nama saya Vina. Ingin bertanya, apa kelebihan dari teori arus balik? Saya menjawab. Kelebihan teori arus balik yaitu adanya bukti berupa prasasti Nalanda yang isinya menjelaskan tentang pembangunan wihara untuk pelajar yang isinya pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India saat menuntut ilmu. Dari peninggalan tersebut dapat membuktikan bahwa saat itu memang benar ada pelajar dari Nusantara yang menuntut agama Hindu Buddha, dan setelah kembali mereka lah yang menyebarkan kedua agama tersebut kepada penduduk Nusantara. Baik, bagus. Baik, kami akhiri presentasi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak yang menyampaikan diskusinya. Ya, sudah semua mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sudah semua mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi sudah baik-baik menjawab ya pertanyaan dari kawan-kawannya yang mempresentasikan. Itu sudah cukup baik, ya kalian menjawabnya, kawan-kawannya. Apa yang kalian dapatkan setelah kita anak-anak itu belajar mengenai teori-teori masuknya di Buddha di Indonesia? Tahu tentang agama, Pak. Tahu tentang agama ya, tahu tentang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, tahu mengenai teori-teorinya ya. Nah, coba anak-anakku bisa kalian simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan materi hari ini tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia adalah terdapat 4 teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia, Pak, yaitu teori Brahmana, Waisya, Ksatria, dan arus balik. Yang masing-masing teori ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Ya, baik. Beri aku. Tadi sudah disampaikan ya, kesimpulannya oleh Pradip mengenai teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia ya. Hari ini kalian sudah belajar mengenai teori masuknya Hindu Buddha dengan baik. Kalian sudah paham mengenai teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia, dan tadi juga kalian sudah menjawab ya mana yang menurut kalian tepat. Menurut kalian tepat tadi ya. Tadi ada yang menjawab teori yang paling tepat itu adalah teori Brahmana ya.
Tadi juga ada yang menjawab Waisa, ya. Dan juga tadi juga Bapak perhatikan ada yang menjawab arus balik, ya. Nah, tadi sudah banyak pendapat-pendapat kalian mengenai teori yang tepat mengenai masuknya Hindu dan Indonesia. Nah, yang paling tepat itu adalah teori yang tepat itu adalah berdasarkan teori yang mempunyai bukti-bukti, ya, bukti-bukti peninggalan, ya. Nah, kalau yang mempunyai bukti itu adalah teorinya arus balik, ya, karena ada peninggalan prasasti Nalada, ya, prasasti Nalada. Nah, jadi sudah baik untuk menjawab anak-anakku, ya, dari apa yang dipresentasikan, terus apa yang dijawab itu sudah baik semuanya oleh anak-anakku hari ini mempresentasikannya. Nah, untuk minggu besok, ya, minggu selanjutnya itu materi kita mengenai kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, ya. Nah, jadi kalian pelajari mengenai, ya, kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Minggu besok kita belajar mengenai materi itu, ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini, ya. Pembelajaran ini Bapak tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anakku sudah belajar hari ini dengan baik. Ya. Oke.